gitu kan. Jadi Pak Bambang misalnya mau berinvestasi, misalnya mau miliki saham Unilever, boleh Pak, buka rekening efek aja 100.000 sudah bisa. Nah dari situ kita nanti dikasih aplikasi untuk melihat trading saham yang kita biasa nonton kalau di Metro TV banyak itu ya Pak, di jalan-jalan di bawahnya atau berita-berita siang itu banyak tuh ya. Kalau Pak Cipto mau buka Pak untuk bisa beli mobil, nanti ke depan kan nggak tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita mau beli mobil Bapak silahkan gitu kan. Atau mau terus biaya anak. Jadi mindsetnya bahwasanya kita berinvestasi tidak hanya dari bank ya, menabung, deposito, asuransi ya Pak, asuransi yang selama ini kita kenal asuransi, tetapi ada alternatif lain yang mungkin kenaikannya atau keuntungannya lebih cepat dapat gitu dia. Walaupun resikonya pasti ada. Kalau nggak yang pandai bermain, itu pasti hilang duit. Jadi 200 juta invest, kalau dia nggak ngerti, nggak pandai, ya hilang juga uang 200 juta. Nangis dah. Apalagi uang pensiun ya kan Pak, udah pensiun nih. Nanti misalnya Bapak Ibu mau udah pensiun, ada nih uang ininya, gitu yang diterima, gitu kan, uang pesangon atau apa, uang pensiunnya, diinvest semua, coba-coba lah, jangan juga. Nanti nangis darah gitu, tiba-tiba hasilnya keuntungan yang sama sekali nggak dapat apa-apa. Padahal kita sudah mengumpulkannya mungkin berpuluh-puluh tahun ya Pak ya. Jadi jangan juga seperti itu. Jadi harus lihat juga ya. Oke, jadi pasar modal mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dan pihak yang membutuhkan investasi. Lanjut. Nah, di dalam pasar modal itu ada produk-produknya yang sering kita dengar saham. Nah, saham ini soalnya Bapak mau jadi investor, kita datang ke perusahaan, gitu ya. Kita perusahaannya tadi saya bilang kita bisa contohnya ke BNI Sekuritas, kita datang ke bank BNI Sekuritas itu, kemudian kita membuka rekening efek, ya, rekening sahamnya, bayar dengan minimal 100.000 kita sudah dapat tabungannya. Kemudian perusahaan akan memberikan kepemilikan saham kita, gitu dia. Ada bukti kepemilikan saham yang kemudian nanti dari situ kita bisa melihat tradingnya, aplikasinya untuk melihat kapan Bapak mau jual, kapan Bapak mau beli, atau stuck aja tidak mau menjual atau tidak mau beli. Oh, kalau misalnya mau menambah sahamnya gimana? Tambahkan lagi dananya, seperti itu dia. Oke, lanjut. Ini kemudian ada obligasi. Nah, obligasi ini ada dua, untuk milik pemerintah dan milik perusahaan. Jadi boleh kita ikut obligasi pemerintah, boleh. Jadi kalau misalnya kita ke bank, kita mau beli obligasi pemerintahnya itu ada, dan waktunya pun akan diumumkan oleh pemerintah. Kemudian ada juga obligasi punya perusahaan, gitu dia. Kemudian, nah kalau misalnya nih sebagai pemula ya, kita melakukan pasar berinvestasi di dalam pasar modal, kita nggak pandai nih bermain saham, kita nggak pandai bermain obligasi, gitu, nggak ngerti apa sih naik turunnya ini, angka-angka di dalam aplikasi ini. Nah, Bapak Ibu bisa terjun langsung ke reksadana. Saham atau modalnya cukup enggak, berapa banyak, ada waktu buat nantau enggak, gitu kan, apalagi sibuk ya Bapak Ibunya. Kemudian perusahaannya bagus atau jelek, banyak istilah keuangan, kapan ya beli jualnya. Nah, solusinya kita bisa ke reksadana. Bapak Ibu bisa ke reksadana. Next. Nah, di dalam reksadana itu kita ada yang ngajarin, ada yang memegang, namanya manajer investasi, gitu dia. Jadi manajer investasi yang mengolah semua saham dan obligasi yang Bapak Ibu punya, gitu. Jadi jangan takut. Kalau misalnya kita orang awam yang nggak ngerti apa itu saham, bagaimana prosesnya, bagaimana tradingnya, karena takut aku jual, takut aku beli, bagus nggak perusahaan ini, bagus nggak aku jual. Bapak Ibu bisa alternatif yang lain. Jika ada keinginan untuk mau berinvestasi jangka panjang, kita pergi ke reksadana. Banyak perusahaan-perusahaan reksadana di mana nanti dana Bapak Ibu semua diolah oleh manajer investasi, tetapi semua atas izin Bapak Ibu, bukan sembarangan. Dia palingan calling, Pak, ini saham perusahaan A turun, beli nggak kita? Beli, oke, lanjut, baru dilaksanakan
pembelian. Tapi kalau Bapak Ibu nggak berkenan, dia nggak akan mau melaksanakan transaksi tersebut, gitu. Karena dana kayak bank kan kapan kita ambil, kapan kita ini kan terserah kita. Nggak ada urusan sama, pokoknya bank ini nyimpan dana kita, mau diolahnya lagi terserah, tapi pada saat kita butuh kita ambil. Bisa seperti itu kan. Nah, ini juga sesuai kebutuhan dari investornya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi manfaatnya ya, tapi ini banyak ke perusahaan, tapi ke Bapak Ibu kasih untuk menambah sumber pembiayaan, dari baik pembiayaan hidup ya Bu, kemudian mungkin keinginan-keinginan Ibu yang mau Ibu capai, itu banyak nanti. Oke, lanjut. Nih, 8 langkah investasi di pasar modal. Jadi yang harus kita pahami sebelum kita terjun, paling tidak tahu dulu kan gitu ya. Yang pertama itu pahami tujuan investasi. Setiap orang tujuannya berbeda-beda. Mungkin Pak Bambang dia mau ngaji ya Pak ya, atau yang kedua kalinya atau umrah gitu ya Pak. Amin ya Pak. Kemudian mungkin ibunya mau beli rumah lagi, kita beli kendaraan lagi. Nah itu dia. Jadi semua orang punya kebutuhan masing-masing, keinginannya apa, mungkin bisa terwujud dengan adanya investasi di dalam pasar modal. Kemudian kenali resiko. Ya semua apa yang kita lakukan pasti ada resikonya. Tetapi kita harus memilih diri, tahu dulu resikonya ini bagaimana dan siap untuk menghadapi resikonya. Jangan nanti ikut-ikutlah berinvestasi, ternyata itu resikonya uangnya hilang, stroke, jantungan. Banyak ya Bapak Ibu seperti itu. Ketika berinvestasi 100 juta, tiba-tiba uangnya hilang, masuk rumah sakit. Terakhirnya apa? Meninggal. Banyak seperti itu ya. Jadi harus siap dengan resikonya. Jangan mau untung besar tapi nggak siap terima resiko. Itu yang susah kita nanti. Oke, kemudian pelajari alternatif investasinya. Kemudian pahami risiko tadi, tentukan batas investasi. Jadi investasi sesuai kemampuan ya Bapak Ibu. Jangan ikut-ikut teman, dia 100 juta, aku ikut 100 juta. Jangan seperti itu, gitu dia. Jadi Bapak sanggupnya misalnya, Bapak mau invest 100 ribu, sudah 100 ribu, tapi dari yang kecil pasti lama-lama jadi besar, seperti itu ya. Kemudian manfaatkan jasa. Jadi kalau nggak ngerti, manfaatkan jasa yang ada. Tadi ada di reksadana, kita ke manajer investasi. Kemudian 8 pertahankan tujuan investasi. Oke Ibu, Bapak Ibu ada pertanyaan sampai sini? Ada? Atau Pak Cipto mau menambah lagi Pak? Gimana sih sebenarnya investasi ini gitu? Atau mau nambah mobilnya, nambah kendaraan? Cukup. Bagi orang akuntansi, apa akuntansi? IT ya? IT kan kalau dengan sistem trading ngerti ya Pak ya? Bikin. Ada yang nggak terjun ke dunia saham? Belum ada, masih awam ya. Emang tujuan kami memang mau sosialisasi biar masyarakat semua jangan takut berinvestasi dalam pasar modal, itu dia. Dan oke. Bisa 100 ribu bisa. Jadi jangan, bukan hanya buka tabungan 100 ribu, tapi kita saham pun bisa 100 ribu. Jadi ya, jadi mau 100 ribu, tapi dari itu kita bisa kembangkan terus menerus, gitu dia. Bu, nggak punya modal gimana Bu? Nggak punya modal, ya pinjam modal 100 ribu aja dulu, bentar nanti kan diganti ya Bu, Pak. 100 ribu kan, emangnya buka dulu rekeningnya. Buka dulu rekeningnya. Ada kemauan satu lagi ya Pak. Kalau ada kemauan. Itu Bu, 6 tentukan strategi investasi. Kemudian 7 manfaatkan jasa profesional apabila diperlukan, maksudnya. Jasa profesional tadi Pak, kalau kan tadi nggak bisa kita main saham nih, nggak bisa kita main mobil, nggak ngerti ya orang awam. Nah solusinya kita bisa bermain di reksadana. Reksadana itu ada manajer investasi yang mengelola. Kita daftar ke reksadana, nanti data kita mau uang kita ada sekian, terus uang ini mau untuk beli apa aja, ditanya itu sama manajer investasinya. Oh, kamu mau saham aja nih, saham PT-an gitu. Ya udah didaftar, dibuatnya rekeningnya, tapi kita nggak mau, kita hidup santai aja. Gitu. Nanti Pak ini saham turun, gimana? Jual atau beli? Kita beli, oke, baru laksanakan dia pembelian. Jadi ada orang ketiga nih Pak, karena kita orang awam yang mungkin Bapak
ibunya ngajar nggak bisa mantau tiap hari karena tiap detik menit itu langsung berubah tuh harga. Ya, detik menitnya itu bisa berubah langsung. Jadi bisa dipermudah dengan adanya jasa lain gitu dia Pak. Sifat istilahnya. Iya, betul. Jadi ya silahkan. Jadi gimana? Mau izin bertanya? Iya. Jadi gimana kalau sekarang nih kan emas nggak tahu lah lagi turun atau lagi Agak turun naik ya. kan? Sama COVID naik dia ya. Turun. Ini Ini turun ya? kayaknya lagi turun. Lagi turun, oh lagi turun. Jadi kemarin itu kawan punya kayak seperti Mas Antam yang Mas. Oh iya, logam mulia. Jadi itu saya masih bingung untuk kemarin pernah diajaknya. Ayo ikut ini. Jadi 0,1 kemarin sempat udah mentransfer 200.000 kemarin. 0,1 gram. Itu berkembang atau enggak? Nah kalau dia emas itu lain dengan pasar modal. Itu namanya investasi emas. Banyak juga di bank-bank juga seperti itu sekarang. Nah kalau ibu misalnya mau bermain emas gitu dia, itu ada kalau di Pegadaian kan tabungan emas namanya. Di bank juga ada tabungan emas. Jadi main sistem nyicil gitu. Oh ibu masuknya 200.000, ibu dapat persen emasnya cuma 0,1 gram gitu dia. Oh ibu misalnya 5 juta, ibu dapat 5 gram gitu. Jadi tabungan emasnya itu naik. Kalau kita kan saldo yang bertambah ya, saldo yang bertambah ini enggak, gramnya yang bertambah gitu dia di dalam tabungan emas. Jadi kalau misalnya itu buka di Pegadaian atau nggak mesti ke Logam Mulia itu ya, ke Pegadaian atau ke bank-bank yang lain seperti itu, gramnya yang bertambah. Tapi kalau misalnya ada juga programnya cicilan emas yang di bank kan ada di bank syariah namanya cicilan emas. Oh saya mau berinvestnya 50 gram emas, cicil setiap bulan kita berapa kita transfer ke rekening kita tersebut. Ada juga yang seperti itu. Tapi kalau mau langsung beli Logam Mulia itu bisa. Kita pergi di daerah Center Point, di sana di ruko dekat apa itu ya? Ada ruko Center Point yang dekat Alkamoda. Nah, di situ ada logam PT Antam. Itu kita bisa langsung terjun beli di sana. Jadi ibu misalnya nggak perlu pakai orang ketiga atau orang yang lain, langsung bisa kita beli, dikasihnya langsung transaksi. Itu juga bisa. Jadi sesuai kebutuhan kita. Kalau kita memang punya uang cash besar, nggak apa-apa cash langsung kita langsung ke PT Antam. Lebih terpercaya lagi dengan Bu, karena kita nengok sendiri. Tapi kalau misalnya uangku hanya ada sekian, kita bisa ke tabungan emas, kita bisa ke cicilan emas. Nah investasi itu investasi yang jangka menengah gitu dia. Oke, sudah Bu? Menurut Ibu investasi apa Bu yang lagi tren sekarang? Yang lagi tren Sekarang dan memang kita duduk santai aja bisa dapat uang gitu. ya pasar modal, duduk santai dapat uang. Tapi memang kalau yang ada kegiatan itu nggak mantau tiap hari. Tapi kalau kita punya kegiatan, kita mainnya di reksadana, nyari aman, biar uangnya nggak hilang juga. Gitu dia. Nggak mungkin kan nanti kalau sudah kena stroke jantungan dia, habis itu inalillahi. Reksadana Islami Pak Bu ya? Ada reksadana syariah, ada yang reksadana yang konven. Saham pun ada yang saham syariah, ada yang saham biasa, obligasi pun seperti itu. Jadi pasar modal ini ada yang syariah, ada yang konven. Jadi terserah Bapak Ibu mau yang mana, gitu dia. Mau yang konven atau mau yang syariah, gitu dia. Oke.